Bagaimana reaksi pria galak dan pemarah ketika seorang pria mengangkat telepon cucunya? Itu adalah dering terakhir ketika Farontan mengangkat telepon untuknya. "Livia, di mana kamu sekarang?" Mulia Rahman berbicara ke meja depan dan mengatakan, "Kamu dipulangkan. Mengapa kamu tidak tinggal lebih lama?" Mulia Rahman menegurnya, jelas tidak senang dia meninggalkan rumah sakit begitu awal ketika dia berencana untuk pergi dan mengunjunginya. "Selamat siang, Tuan Mulia Rahman." Farontan angkat bicara, suara pria itu benar-benar mengejutkan Mulia Rahman yang langsung menjadi waspada. "Siapa ini?" Mulia Rahman langsung kehilangan kehangatan dalam suaranya. Mengapa seorang pria memiliki telepon cucunya? Dia berbalik ke arah Pak Sukri, siap mengirim tim pribadi untuk mencarinya. "Ini Faron, jangan khawatir, cucumu sedang dalam perjalanan pulang." Mulia Rahman tidak terkejut mengetahui Farontan bersamanya, tetapi dia terkejut pria ini bahkan peduli padanya untuk secara pribadi mengirimnya pulang. Dia menyadari hubungan Farontan dengan cucunya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Salah satu dari segelintir orang yang mengetahui latar belakang dunia mafia Farontan adalah Mulia Rahman yang juga memiliki andil di dalamnya. Dia secara pribadi telah menyaksikan apa yang bisa dilakukan Farontan dan betapa tidak berperasaannya dia. Berteman dengan penatua yang juga membuatnya mengerti mengapa Farontan menyendiri dan sedingin dia. Mulia Rahman berkonflik. Di satu sisi, dia senang Livia akhirnya menemukan seorang pria yang kekuatan dan reputasinya cukup untuk menyaingi Tio Brahmantio yang hampir tak terkalahkan. Ada sangat sedikit pria di negara ini yang bisa berhadapan langsung dengan Tio Brahmantio. Tetapi hanya ada 3 orang di negara ini yang benar-benar bisa menang melawannya. Dan kebetulan, Farontan adalah salah satunya. Dia sedikit senang cucunya mungkin akhirnya menemukan seorang pria untuk menggantikan Tio Brahmantio yang tidak berguna, tetapi dia juga sangat mengkhawatirkannya. Farontan bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Koneksi dunia bawah membuatnya menjadi orang yang sangat berbahaya. Ada harga yang sangat tinggi di kepalanya, yang memaksa keamanan di sekitarnya menjadi sangat ketat. Farontan tidak kebal terhadap rasa sakit, tapi dia sangat pandai tidak menyerah. Dia bisa menahan setiap ons siksaan dan memiliki sedikit atau tidak ada kelemahan sama sekali. Kehidupannya lah yang mengajarkan semua siksaan maupun kesakitan dalam hidupnya agar menjadi orang yang kebal. Jika rasa sakit dan siksaan tidak bisa sampai padanya, apa yang bisa dilakukan? Jawabannya mungkin menjadi Livia. Mulia Rahman takut pada gagasan cucunya digunakan sebagai pion bagi orang-orang untuk mencapai Farontan. Dia mungkin kuat dan dilatih oleh yang terbaik, tapi dia tidak terkalahkan. Tidak seperti Farontan yang tidak gentar dengan gagasan disiksa sampai mati, Livia berbeda. Dindingnya tampak retak dan nyaris tidak bisa menahan diri. Jika dia menderita sesuatu yang traumatis seperti yang terjadi 2 tahun lalu, Mulia Rahman tidak yakin apakah dia bisa pulih lagi. Kehilangannya telah memaksanya untuk menjalani 2 tahun terapi dan rehabilitasi. Dia bahkan harus menarik beberapa tali untuk memaksanya ke tempat yang terisolasi dari dunia, di mana keamanannya adalah yang terbaik. Farontan, cucuku sangat berharga bagiku. Mulia Rahman akhirnya angkat bicara setelah keheningan yang sangat lama. Hatinya terasa berat saat mengingat kembali bayangan Livia yang tak bernyawa, yang matanya begitu kosong, membuatnya takut. Farontan merasakan beratnya kata-kata Mulia Rahman. Pria itu jarang mengakui atau merawat kerabatnya dan baginya untuk melakukannya, dia harus sangat terikat dengan mereka. Tapi Farontan tidak menyadari apa yang disiratkan Mulia Rahman. "Aku tahu, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Aku hanya akan mengirimnya pulang." Farontan meyakinkannya. Mulia Rahman mengangkat alis ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Farontan ini, dia tidak menyadari perasaannya yang terang-terangan terhadap cucunya.
Dia geli dengan ide itu. Seorang pria terikat dengan gelar dalam psikologi tidak mampu memahami perasaannya sendiri? Mulia Rahman hampir tertawa. Baiklah kalau begitu, aku berharap tidak ada sehelai rambut pun yang hilang dari kepalanya. Dia merenung. Tentu saja, Farontan berkata sebelum menutup telepon. Pak Sukri yang menyaksikan seluruh adegan yang terjadi di dalam mobil tidak terkejut melihat Mulia Rahman menaruh kepercayaannya pada Farontan. Yang Enterprise telah turun tangan ketika Rahman Corporation menderita pukulan besar ketika hubungan dengan B Corporation terputus. Meskipun usianya masih muda, Farontan adalah pria yang sangat andal dan bisa dihandalkan yang dikenal karena reputasinya yang tampaknya bersih. Selain itu, dia tidak pernah melakukan apapun yang melanggar kepercayaan Mulia Rahman. Tapi itu tidak berarti dia tidak akan pernah menghancurkannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Livia terbangun di kamarnya. Dia dengan lelah menggosok matanya sambil turun dari tempat tidur dan meraih teleponnya. Dia menyadari waktu dan menyadari itu pukul 10 malam. Menguap dan meregangkan tubuh, dia meraih handuknya dan memutuskan untuk mandi. Ketika dia berjalan ke kamar mandi, seluruh tubuhnya membeku. Handuk di tangannya jatuh ke lantai saat dia dengan panik melihat sekelilingnya. Matanya beralih dari sofa kulit putih ke meja marmer, lalu ke piano, dan kembali ke pintunya. Ini adalah rumahnya baik-baik saja, tapi bagaimana dia bisa kembali ke sini? Mata Livia melebar saat jantungnya mulai berpacu. Dia ingat tertidur dalam perjalanan mobil dengan Farontan, jadi bagaimana dia bisa berakhir di dalam rumahnya? Dia tidak ingat memberinya kode sandi ke pintunya. Lalu bagaimana dia bisa membawanya masuk? Seketika, Livia berlari kembali ke kamarnya untuk mengangkat teleponnya. Ketika dia menggulir kontak untuk mencari Rubitan, dia hampir menjatuhkannya. Tepat di atas kontak Rubitan adalah nama Farontan. Bingung dan terkejut, dia menatap kontak itu. Dia tahu dia tidak menambahkannya di teleponnya, jadi bagaimana nomor teleponnya bisa ada di sana? Menelan keraguannya, Livia memutuskan untuk memanggil pria itu sendiri. Telepon berdering beberapa kali dan pada dering terakhir, dia akhirnya mengangkatnya. Bagaimana Anda tahu kode sandi saya? Bagaimana Anda membuka kunci ponsel saya? Dia tidak repot-repot memberinya salam yang tepat. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dia dengan nakal berkata, berpura-pura bodoh bahkan ketika dia dengan jelas merencanakan untuk bisa melakukan hal-hal itu. Kau tidak tahu malu dan apa yang salah dengan memiliki nomor telepon saya? Dia bertanya, bingung mengapa dia begitu marah. Dia menepis komentarnya. Selain itu, dia jarang membagikan kartu nama dan hanya segelintir orang yang memiliki nomor pribadinya. Kau punya milikku dan aku punya milikmu, kurasa itu bagus. Dia menambahkan, sama sekali tidak tahu malu, menolak untuk mengakui masalah besar yang dihadapi. Livia benar-benar tidak bisa berkata-kata karena betapa tidak tahu malunya dia. Apakah ini bahkan multimiliarder yang menyapu negara dengan badai? Apakah ini bahkan Farontan? Aku akan menghapus nomormu. Dia marah, kesal dan kesal dengan perilakunya. Farontan berubah serius. Mengapa? Dia bertanya, kehangatan dalam suaranya segera menghilang. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.